Halo, selamat pagi semuanya. Ya, Serobet harapkan semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pada kesempatan hari ini Serobet akan menjelaskan atau memberitahu kepada kalian semua. Selama 1 tahun ke depan itu kita akan mempelajari apa saja sih? Nah, mari kita simak bersama-sama. Nah, pada bab pertama, ya, kita akan mempelajari tentang konsep dasar ilmu ekonomi, ya, dimana kita akan mengetahui pengertiannya. Lalu di dalam ilmu ekonomi itu nanti ada 3 pembagian, ya, nanti kita akan belajar bersama-sama, ya. Lalu kita juga akan belajar tentang macam-macam kebutuhan, ya, mungkin kalian tahunya kebutuhan primer, sekunder, tersier, padahal bukan itu saja, masih banyak lagi, ya, macam-macam kebutuhan. Lalu ada juga jenis barang sebagai alat pemuas kebutuhan. Ya, tentu setiap manusia itu kebutuhannya banyak, sedangkan alat pemuasnya itu sedikit. Ya, nanti kita mengetahui jenis-jenis barang sebagai alat pemuas kebutuhan. Lalu ada juga kita belajar tentang kelangkaan, ya, di mana kebutuhan yang banyak sedangkan alat pemuas kebutuhannya sedikit, nah itu terjadi kelangkaan. Ya, dari kelangkaan itu kita belajar memilih mana yang prioritas, ya, mana yang lebih penting. Nah, dari belajar memilih sesuatu yang prioritas, yang penting, maka terjadilah biaya keluar. Ya, kita itu juga akan belajar tentang biaya keluar. Ya. Nah, lalu selain itu di bab pertama, selain itu kita juga akan mempelajari tentang motif dan prinsip ekonomi. Ya, itu yang akan kita bahas di bab pertama. Lalu di bab kedua ada masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Ya, di bab 2 ini kita akan mempelajari apa saja sih yang ada, permasalahan yang ada di dalam ekonomi. Tentu berdasarkan teori ekonomi klasik maupun teori ekonomi modern. Ya, nanti kita akan bahas. Lalu selain itu juga kita akan membahas tentang macam-macam sistem ekonomi yang ada di dunia, ya, seperti itu. Lalu di bab 3 kita akan mempelajari tentang peran pelaku ekonomi, di mana di bab ini ada kegiatan-kegiatan ekonomi. Ya, mungkin kita sering melakukannya, entah itu produksi, konsumsi, atau distribusi. Nah, itu salah satu di antara kegiatan-kegiatan ekonomi. Nah, selain kegiatan ekonomi, juga kita akan mempelajari tentang pelaku-pelaku ekonomi. Siapa saja pelaku-pelaku ekonomi? Ya, nanti kita akan bahas bersama-sama. Lalu, selain pelaku ekonomi, kita juga belajar tentang interaksi antara pelaku ekonomi. Ya, pelaku ekonomi satu dengan pelaku ekonomi satunya ada interaksi apa? Ya, seperti itu. Nanti kita akan belajar interaksinya. Ya. Nah, di bab selanjutnya, di bab keempat, yaitu tentang terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Ya, di mana bab ini kita sudah mulai belajar hitungan. Ya. Nah, kita akan mempelajari permintaan, penawaran, lalu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Lalu kita juga belajar fungsi, menghitung fungsi permintaan maupun penawaran, ya, hukum permintaan dan penawaran bunyinya apa, nanti kita akan pelajari. Ya, lalu kita juga akan mengenal kurva permintaan, grafiknya ke atas atau ke bawah, ya, nanti kita akan pelajari semuanya. Lalu di mana permintaan itu kan yang meminta adalah konsumen, sedangkan penawaran yang menawarkan itu si produsen. Nah, lalu di mana titik temunya? Nah, nanti kita akan belajar di mana kita akan belajar tentang titik keseimbangan pasar. Ya, titik keseimbangan pasar itu bisa dilihat dari harga, bisa dilihat dari jumlah barang. Nah, nanti kita akan mempelajari. Lalu ada juga di materi ini ada juga kita mempelajari tentang elastisitas. Ya, apa
Apa itu elastisitas? Ya, nanti kita akan bahas bersama-sama di bab ini. Ya, di sini kita akan menghitung elastisitas permintaan maupun elastisitas penawaran. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas juga ada. Ya, oke. Nah, di bab ini ada juga tentang mempelajari struktur pasar. Ya, struktur pasar, di mana kita akan belajar bersama-sama apa sih pengertian dari pasar. Ya, kita pasti sering mendengar, bahkan kita sering langsung terjun ke pasar. Cuma permasalahannya nanti kita akan belajar bersama-sama pengertian pasar itu apa. Ya, ada juga peran pasar dalam perekonomian. Fungsinya pasar itu di perekonomian Indonesia itu untuk apa sih? Ya, nah, struktur atau bentuk pasar banyak sekali. Ya, ada oligopoli, duopoli. Nah, itu salah satu contoh pasar persaingan tidak sempurna. Ya, nanti bentuk pasar ada dua, pasar persaingan sempurna sama pasar persaingan tidak sempurna. Ya, nah, lalu bab selanjutnya kita mempelajari tentang bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Ya, kita akan belajar tentang bank sentral. Bank sentral itu apa sih? Bank pusat. Ya, di setiap negara bank sentral tentu hanya ada satu. Ya, nah di Indonesia sendiri bank sentral yaitu Bank Indonesia. Ya, nah kita di bab ini akan belajar tentang apa itu bank sentral, lalu fungsi, tujuan, tugas, bahkan wewenang dari bank sentral. Ya, nah lalu kita juga akan belajar tentang sistem pembayaran. Ya, apa itu sistem pembayaran? Nanti kita bahas di bab ini. Ya, lalu peran bank sentral di dalam sistem pembayaran seperti apa? Lalu, nah di dalam sistem pembayaran tentu ada yang namanya alat pembayaran tunai ataupun alat pembayaran non tunai. Ya, alat pembayaran tunai ya uang. Ya, nanti di materi subbab ini kita belajar tentang sejarah uang, lalu tentang fungsi uang, jenis uang, syarat-syarat dikatakan uang, ya, lalu sistem keamanan pada uang. Nah, kita akan bahas semua di sini. Nah, untuk alat pembayaran non tunai, ya, kita juga akan mempelajarinya, ya, entah itu manfaatnya, lalu apa saja yang ada di alat pembayaran non tunai, kita akan mempelajarinya. Ya. Lalu bab selanjutnya ada lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia. Nah, lembaga jasa keuangan itu ada banyak, ya. Ada OJK, ada pasar modal, ada asuransi, ada pegadaian, ada dana pensiun, ya. Ada lembaga keuangan lainnya. Nah, nanti kita belajar ini semua, ya, yang berkaitan dengan lembaga jasa keuangan, lembaga keuangan, ya. Kita akan pelajari di bab ini. Nah, berikutnya ada materi manajemen, ya, di mana kita akan belajar tentang pengertian manajemen, lalu unsur-unsur manajemen itu apa aja. Oh, ada 5M. Ya, nanti kita bahas, ya. Lalu bidang manajemen, ya, banyak bidang manajemen, ada banyak, ya. Nah, lalu ada juga fungsi dari manajemen, ya, ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, bahkan pengawasan. Nanti kita akan bahas satu persatu ini semua, ya. Nah, itu di bab manajemen, ya. Lalu berikutnya kita akan membahas tentang konsep badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Ya, kalau kita kenal, kita ketahui, ya, badan usaha di Indonesia itu ada dua, ya. Ada badan usaha milik swasta, ada badan usaha milik negara atau yang biasa dikenal BUMN. Ya, BUMN banyak sekali. Nah, pada bab ini kita mempelajari, ya, tentu pengertiannya, ya, pengertian BUMN, BUMS, ya, bedanya apa? Nah, nanti kita akan pelajarinya, ya, pengertiannya, perannya, bentuknya, lalu kebaikan dan kelemahan dari BUMN, BUMS, ya, lalu juga jenis-jenis BUMN, BUMS, ya, nanti banyak, ya, kita akan mempelajarinya. Dan bab yang terakhir
unit desa atau KUD. Nah, ya sekarang kita akan mempelajari lebih mendalam lagi ya. Nah, apa saja yang akan dipelajari? Apa saja yang akan dibahas? Ya, kita tidak lupa harus ingat sejarah koperasi itu seperti apa ya. Nah, pengertian dari koperasi, asas, tujuan, bahkan ciri-ciri dari koperasi itu seperti apa, prinsip, fungsinya dari koperasi itu seperti apa, dan peran koperasi dalam perekonomian Indonesia itu seperti apa ya. Nah, pada bab terakhir ini kita juga akan belajar menghitung SHU di koperasi. SHU itu apa sahabat? SHU itu sisa hasil usaha ya. Nanti ada perhitungannya gampang sekali ya, nggak usah khawatir. Nah, untuk materi kelas 10 ini ya ada 9 bab ya, materinya masih mudah ya, nggak usah khawatir. Walaupun ada perhitungan di 2 bab, nggak usah khawatir ya, karena materi di kelas 10 masih dikatakan mudah ya. Jadi Robert harapkan ya kalian walaupun materinya mudah jangan menganggap remeh, tetap fokus ya, jangan menyepelekan, tetap berusaha sebaik mungkin ya, supaya kalian mendapatkan hasil yang terbaik ya. Jangan sampai menyesal di kemudian hari ya, karena menyesal di kemudian hari itu sudah tidak ada gunanya ya. Begitu ya, untuk materi kelas 10 ada 9 bab ya. Silahkan kalian belajar dengan sungguh-sungguh ya, jangan menyepelekan sesuatu, apalagi ini kalian itu mengejar impian kalian ya. Kalian sudah SMA, kalian belajar dengan sungguh-sungguh supaya cita-cita kalian berhasil ya. Sampai sini